kita karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami bagimu, sebab Engkau Allah yang terus memberkati hidup kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, biarlah Tuhan yang dipermuliakan, dan kami pun mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23 tentang perumpamaan seorang penabur. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dijumpai oleh orang banyak yang berbondong-bondong. Dan waktu itu Tuhan Yesus mengucapkan banyak perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan tentang seorang penabur ini. Dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering
karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah tengah-tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan bahkan ada yang sampai 100 kali lipat. Anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah maksudnya dari benih itu? Benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah itu adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya, anak-anak yang sedang mendengar firman Tuhan, tetapi waktu sedang beribadah, ia malah sibuk main HP. Kemudian contoh yang kedua, benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Dalam hal ini, ia tentu adalah seorang yang malas membaca Alkitab. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, takut akan hari esok. Sedangkan benih yang terakhir, benih yang keempat, adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu firman yang didengar dan disambut, di mana ia memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya, seorang anak yang rajin membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus akan membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mendengar firman Tuhan, hendaklah mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, mempelajarinya, dan mempercayainya, supaya firman Tuhan itu berbuah di dalam hidup. Anak-anak yang Ibu kasihi, mari kita merendahkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih.
kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, dan kami mau memulai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak ibu tetap semangat. Mari jalani semua aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.